Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kariba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan. Edisi hari ini di antaranya. Pengawas Eksternal Polri Kompolnas Republik Indonesia merekomendasikan agar AKP Dadang Iskandar dipecat secara tidak hormat. Pembunuh wanita yang jasadnya dibuang ke dalam jurang ditangkap. Penggemar off-road menikmati suasana susur hutan jati. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Pengawas Eksternal Polri Kompolnas RI merekomendasikan agar AKP Dadang Iskandar dipecat secara tidak hormat lantaran sengaja menembak rekannya sendiri AKP Rianto Ulil hingga tewas di tempat. Sanksi tersebut wajar diberikan agar pemeriksaan terhadap pelaku bisa berjalan optimal dan pelaku bisa menjalani hukuman pidana atas perbuatannya. Hal ini diungkapkan langsung anggota Kompolnas RI Irjen Pol Ida Utari Purnabasari saat melayat ke rumah almarhum Kompol Anuberta Rianto Ulil di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Kompolnas menilai tindakan keji pelaku terhadap korban yang diduga dengan sengaja melakukan penembakan senjata api sudah jelas melanggar kode etik. Untuk itu, Kompolnas memberikan rekomendasi atau sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap pelaku AKP Dadang Iskandar. Hal ini untuk mempermudah Bitpropam Polda Sumatera Barat dalam melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku. Selain itu, tindakan pelaku sudah masuk dalam tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatannya. Seseorang itu terbukti melakukan pidana dan ini kan sudah jelas ada kegiatan, ada yang meninggal dan ada proses penembakan, maka harus dibuktikan. Kalau memang terbukti, dan saya rasa Pak Kapolda sudah menyampaikan statement itu, maka yang bersangkutan akan dilakukan proses kode etik dan dilakukan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat yang bersangkutan. Dan bukan hanya itu, dia akan dipecat, kalau sudah PTDH akan dipecat dari kepolisian dan tidak akan mendapatkan hak pensiun. Saat ini jenazah almarhum Kompol Anuberta Rianto Ulil masih disemayamkan di rumah orang tuanya di Kota Makassar. Sejumlah keluarga yang datang melayat tak henti-hentinya menangis di depan jasad korban yang sudah di dalam peti mayat. Untuk jadwal pemakaman sendiri masih menunggu kedatangan paman dan tante almarhum sebelum melaksanakan rapat internal keluarga untuk menentukan jadwal dan lokasi pemakaman. Kejadian yang sangat traumatis buat keluarga kami dan kami sangat terpukul ya. Dan kami berharap kepergian keponakan kami ini tidak sia-sia. Kami berharap aparat bisa mengusut tuntas dan media juga bisa mengawal dan masyarakat mendukung agar kejadian ini tidak terulang lagi. Pihak keluarga berharap agar penyelidikan berlangsung transparan dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari Makassar, Julius Bin Ainus melaporkan. Teka-teki pembunuh wanita yang jasadnya dibuang ke dalam jurang di Luwu Timur terungkap. Pelaku ternyata supir angkot tertangkap setelah sepekan kabur di tempat persembunyiannya di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Polisi menangkap Akmal, pelaku pembunuhan seorang wanita penumpang angkot di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Akmal, supir angkot tersebut ditangkap 1 minggu setelah kabur di tempat persembunyiannya di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Akmal memperkosa lalu membunuh Jessica dan membuang jasadnya di jurang Pegunungan Kayulangi, Luwu Timur. Akmal juga merampas uang dan handphone milik korban. Pemerkosaan terjadi saat korban dalam perjalanan ke tempat kerjanya di Morowali. Korban bangun? Bangun. Nah, apa pilihan korban di situ? Melawan nih? Iya. Hah? Iya. Melawan. Dan sebenarnya korban sudah sempat mengancam akan saya laporkan ke kantor ke polisi.
Pelaku mendekati dan langsung korban sehingga saat itu juga meninggal dunia. Kemudian pelaku mengambil perhiasan korban dan mengangkat korban langsung membuangnya ke jurang. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang nenek tewas dalam kebakaran di Kompleks Lapas Cokonuri, Kota Makassar. Korban ditemukan di ruang tengah rumahnya terbakar tak sanggup menyelamatkan diri. Warga tak dapat berbuat banyak saat kebakaran besar menghanguskan 2 rumah di kawasan padat penduduk Kompleks Lapas Cokonuri, Kota Makassar. Rumah semi permanen dengan material kayu ditambah kencang hembusan angin membuat api dengan cepat berkobar. Puluhan armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Namun saat api padam, baru diketahui terdapat korban jiwa. Seorang penghuni rumah tewas dalam kebakaran. Nenek berkebutuhan khusus berusia 69 tahun yang mengalami kebutaan tidak bisa menyelamatkan diri. Jasadnya ditemukan di ruang tengah rumahnya. Telah terjadi kebakaran untuk 2 unit rumah yang terdiri dari 5 kakak, yang mana di dalam satu rumah tersebut ada 1 korban yang dinyatakan meninggal dunia, terkurung dan terjebak di dalam rumah yang terbakar, dan kebetulan beliau ini cacat. 2 unit rumah semi permanen habis terbakar. Jasad korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win melaporkan. Pemirsa, seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Maros mengadukan nasibnya ke lembaga masyarakat anti penyalahgunaan jabatan. Pasalnya dirinya merasa dizalimi dan dikriminalisasi dugaan korupsi sewa Al-Sintan. Sementara sejumlah oknum dan mantan pejabat yang seharusnya bertanggung jawab atas hilangnya puluhan Al-Sintan di UPTD Dinas Pertanian Kabupaten Maros tidak tersentuh hukum. Seorang aparatur sipil negara dari Dinas Pertanian Kabupaten Maros bernama Alim Bahri mengadukan nasibnya menuntut keadilan hukum ke lembaga masyarakat anti penyalahgunaan jabatan di Kota Makassar. Dirinya mengaku dizolimi dan dikriminalisasi setelah dilaporkan LSM melakukan tindak korupsi sewa alat dan mesin pertanian tahun 2014 hingga 2022. Padahal dirinya baru menjabat pada tahun 2023 selama 3 bulan sebagai Kepala UPTD Pengelola Agribisnis Dinas Pertanian Tanaman Kabupaten Maros. Dengan membawa berkas dan data peralatan Al-Sintan, Alim Bahri berharap mendapatkan keadilan di mata hukum. Dari LSM di Kabupaten Maros melaporkan kami di Polda terkait dengan apa yang saya alami atau pekerjaan kami di khususnya Kepala UPTD Dinas Pengelola Agribisnis Dinas Pertanian Kabupaten Maros. Yang kemarin itu yang dilaporkan LSM itu mulai tahun 2014 sampai dengan 2022. Sedangkan saya menjabat pada waktu itu tahun 2023 bulan 4 sampai dengan akhir bulan 7. Ternyata selesai diperiksa saksi Polda, otomatis saya kan 2023 ini belum masuk pemeriksaan karena saya kan masih jalan Pak, masih kegiatan saya masih jalan, masih saya perlu benahi, masuk sewa alat. Ternyata 4 orang ini Pak yang sudah diperiksa termasuk kepala dinas, KTU saya, ada juga dengan pejabat yang saya gantikan. Dan 1 staf kami yang honorer. Selesai diperiksa itu Pak, anehnya ini yang 2022 ini hilang semua, tidak jadi diperiksa. Kok saya 2003 ini sementara jalan, kok saya yang diperiksa. Sedangkan ini barang yang hilang ini Pak, banyak hilang kendala di tahun 2014 sampai dengan 2022. Itu ada traktor, hand traktor itu hilang 16 unit dan pompa air ada 10 unit, itu tidak pernah dicari. Malah kami ini
dituduh sebagai tumbal semua segala ini. Jadi saya mau minta kepada aparat penegak hukum, periksalah semua saksi-saksi ini, termasuk dari mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2022. Antara lain Kepala UPTD yang pertama menjabat tahun 2014 sampai dengan 2016. 2016 pergantian lagi sampai dengan 2021. 2021 sampai dengan 2023. Kasus ini mendapatkan respon dari lembaga masyarakat anti penyalahgunaan jabatan yang menilai kasus ini sangat ironis dan penzaliman terhadap Alim Bahri yang menjadi tumbal. Kasus ini diduga melibatkan oknum pejabat dan mantan pejabat UPTD di Dinas Pertanian Kabupaten Maros. Termasuk adalah sangat perlu diaudit, mulai dari kepala dinas sampai aparat ke bawah. Karena melihat dari kenyataan sekarang, yang diperiksa adalah saudara Alim Bahri, sementara berapa kepala-kepala bagian, kepala UPTD lainnya tidak pernah disentuh hukum. Nah, dan kedua, menyangkut masalah penyewa alat-alat, semua alat pertanian tidak pernah juga disentuh. Sedangkan penyewa itu adalah salah satu sumber pendapatan daripada Dinas Pertanian. Inilah yang perlu diketahui bahwa siapa sebenarnya pemakai. Praktek dugaan korupsi ini sewa alat dan mesin pertanian di Kabupaten Maros telah lama terjadi di UPTD Agribisnis dan Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Maros. Dari hasil investigasi di lapangan, Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan meminta Badan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan audit di Dinas Pertanian Kabupaten Maros. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku terkait narkoba jaringan internasional asal Timur Tengah dengan barang bukti sabu 389 kg. Dua orang kurir sekaligus orang kepercayaan pengendali jaringan narkoba internasional berinisial MS dan CP ditangkap Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Minggu 17 November lalu di Kelurahan Kedaung, Cengkareng, Jakarta Barat yang lokasi penangkapannya sekitar 500 meter dari Kampung Ambon. Dari hasil pemeriksaan serta penyelidikan petugas, 389 kg narkotika jenis sabu ini berasal dari Timur Tengah, tepatnya Afghanistan, yang dikirim melalui jalur laut menuju Aceh dan dibawa ke Jakarta melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan box. Kita duga kuat narkotika jenis sabu ini dibawa lewat jalur laut, ya. Dan kita yakini ini langsung dibawa dari Afghanistan, ya, berdasarkan beberapa tulisan-tulisan dan cap stempel yang ada di dalam kotak atau tupperware yang berisikan sabu. Dalam rilisnya pada Rabu sore, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto berkomitmen melakukan pembersihan terhadap Kampung Ambon yang dicap sebagai kampung narkoba guna memutus pasokan narkotika ke Kampung Ambon. Pada kesempatan ini masih ada jaringannya belum tuntas, masih ada pengendali yang masih belum tertangkap. Ya, kita jadikan DPO. Inisial tidak saya sebutkan. Selain itu, petugas juga membentuk tim khusus untuk mengejar dan menangkap pengendali sekitar narkotika jaringan Timur Tengah. Selain menerapkan pasal tentang narkotika, Polda Metro Jaya juga menerapkan pasal tentang tindak pidana pencucian uang guna memiskinkan para bandar narkoba dan hasilnya dikembalikan kepada negara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi aksinya terpergok warga seorang pelaku curanmor kabur ke atap rumah, selengkapnya di seputar iNews Sosial. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama Tuhan
hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Aksinya terpergok warga, seorang pelaku curanmor kabur ke atap rumah warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Setelah beberapa jam bertahan di atap rumah warga, pelaku akhirnya berhasil diringkus warga dan diserahkan ke polisi. Pelaku curanmor yang panik ini nekat memanjat ke atas genteng rumah setelah dikepung oleh warga di kawasan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksinya kepergok warga sehingga dikejar korban dan dibantu puluhan warga lainnya. Pelaku sempat bertahan dengan kabur melalui atap sejumlah rumah warga. Sementara warga sambil membawa sebilah bambu panjang terus memaksa pelaku untuk turun. Setelah terpojok dan tak ada tempat untuk kabur lagi, pelaku akhirnya turun dari atap. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku hingga babak belur. Pelaku berhasil diamankan polisi dan dibawa ke Polsek Pulau Gadung. Awalnya kan saya di sini lagi dengan jaga. Ada teriakan maling. Terus tukang gojek pada berapa tuh pada lari. Nah itu saya lari ke sana no. Katanya maling itu lari ke sana ke sekolahan. Genteng naik ke atap. Dia kenapa manjat-manjat ke atas genteng itu kenapa? Mungkin ketakutan kali sama warga. Langsung ke atap takut digebukin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di tahanan Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Barelang menangkap Anton Luciano, bos judi online di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelaku diduga terlibat jaringan judi online terbesar di Kepulauan Riau dan memiliki koneksi langsung ke Kamboja. Anton Luciano, warga Lubuk Baja, tak berkutik disergap tim Jatan Ras Satreskrim Polresta Barelang di kawasan Pelita, Batam. Pria ini ditangkap atas dugaan terlibat situs judi online yang merupakan situs judol terbesar di Kepulauan Riau. Penangkapan Anton bermula dari laporan masyarakat terkait permainan judi online di Kota Batam dengan situs tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berperan sebagai marketing situs judi online. Menurut Kapolres Barelang, situs judi online yang dikelola Anton sudah berjalan selama setahun di Kepulauan Riau. Dari kegiatan itu, pelaku mendapat keuntungan 5 hingga 10% dari setiap kekalahan para pemain dengan keuntungan puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap bulan. Selain itu, tersangka juga diketahui memiliki koneksi langsung dengan pemilik situs di Kamboja bernama Paus yang kini masuk daftar pencarian orang alias DPO. Modusnya dia dengan mengirimkan link Gojek slot game online terpercaya ke WA, ke WhatsApp perorangan, sehingga dari WhatsApp tersebut orang yang mau ikut langsung masuk ke Gojek slot game online terpercaya itu untuk main pasang taruhan. Selain meringkus tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti diantaranya puluhan juta rupiah uang tunai. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga 10 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi membuat ranking FIFA pasukan Garuda naik drastis dari peringkat 130 ke peringkat 125 dunia. Selain itu, Indonesia menciptakan sejarah mampu mengalahkan skuad Arab Saudi, penakluk Argentina di Piala Dunia 2022. Gol dicetak gelandang serang 20 tahun asal klub Oxford United, Marcelino Ferdinand, saat menghadapi peringkat 60 FIFA Arab Saudi di Stadion GBK Senayan pada babak ketiga grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia tak sekedar memberi kemenangan dan raihan 3 poin bagi timnas Indonesia. Sejarah baru tercipta karena Indonesia mampu menaklukkan skuad Arab Saudi yang di Piala Dunia 2022 tim besutan Herve Renard itu mengalahkan juara dunia Argentina di Piala Dunia 2022. Tak hanya itu, Indonesia kini mengantongi 6 poin menjadi negara Asia Tenggara dengan sejarah poin tertinggi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Peringkat Indonesia di ranking FIFA turut naik drastis dari sebelumnya di posisi 130, kini melesat ke posisi 125 dunia. Usai mendapatkan tambahan 19,16 poin, di saat bersamaan, dua negara Afrika, Sierra Leone dan Kongo alami kekalahan. Sementara peringkat FIFA tertinggi di Asia Tenggara ditempati Thailand di posisi 97, Vietnam di urutan 117, yang hanya selisih 26 poin dari urutan ketiga Indonesia. Nantinya timnas Indonesia kembali melakoni 2 laga di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret 2025 mendatang. JHS dan kawan-kawan akan bertanding ke markas Australia di 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. Seiring telah bergabungnya oleh Romani, harapan 6 poin bisa didapat dan menjaga asa Indonesia lolos ke putaran final pertama kalinya Piala Dunia 2026. Bagi Anda penggemar off-road, jika ingin menikmati suasana susur hutan jati dengan trek naik turun jalan terjal dan jalur sungai berlumpur, bisa mencoba medan off-road di pedalaman desa Kalikurmo, Kabupaten Semarang. Jika Anda ingin menikmati sensasi bertualang, bisa mencoba medan off-road susur hutan jati. Anda akan merasakan pengalaman menyusuri trek naik turun jalan terjal dan jalur sungai berlumpur di pedalaman Desa Kalikurmo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sambil memacu adrenalin, Anda bisa menikmati pemandangan perbukitan dengan hamparan hutan jati. Petualangan melintasi berbagai medan dipastikan aman karena menggunakan mobil jeep standar kompetisi off-road. Untuk keamanan maksimal, pengunjung juga diwajibkan memakai helm. Medan menantang yang mengguncang saat berada di dalam jeep 4x4 dijamin akan jadi pengalaman yang sulit dilupakan. Pertama, ini di hutan jati sekitar perjalanan 1 jam. Kalau ini kita sekitar 6-7 kilo. Di sini mulai 600.000 per jeep. Itu sudah ter-include makan, kemudian ada dokumentasi dan lain-lain. Luar biasa, karena alam langsung dengan hutan dan perpaduan dengan sungai. Meskipun sungainya itu surut, tapi ada lumpur-lumpurnya, itu membuat kita memacu adrenalinnya itu ketakutan. Untuk bisa menikmati wisata off-road ini, pengunjung cukup membayar Rp600.000 per jeep yang bisa diisi 4 orang penumpang. Dengan panjang lintasan off-road sekitar 8 km dan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit. Harga tersebut sudah termasuk konsumsi dan dokumentasi. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu Ayus melaporkan. Puluhan peserta menghadiri Festival Paralayang di Kulon Progo, Yogyakarta. Festival yang diikuti para peserta dari berbagai daerah diyakini dapat mengembangkan sport and tourism tanah air. Puluhan penggemar paralayang menikmati keindahan kawasan Kapenewon Kalibawang Kulon Progo, Yogyakarta. Cuaca yang cerah menambah semangat para peserta untuk menikmati perbukitan hingga kawasan persawahan. Diadakannya sport tourism atau olahraga yang dipadukan dengan wisata ini diyakini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Desa Wisata Les di Buleleng, Bali terpilih sebagai Desa Wisata Terbaik 2024 yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata. Terpilihnya Desa Wisata Les berdasarkan penilaian 13 dewan juri. Prestasi dengan 2 desa wisata terbaik sekaligus di 1 tahun yang sama. Panitia juga mengumumkan 25 kategori lainnya di desa wisata. Dari Jakarta dan Kulon Progo melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar ANS Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.